Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang asam dan basa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu pernah melihat atau bahkan menggunakan perasan lemon dan daun sirih. Nah, perasan lemon apabila kita rasakan akan terasa asam dan jika terkena kulit akan terasa kesat. Berbeda dengan daun sirih, apabila kita rasakan akan terasa pahit dan jika terkena kulit akan terasa licin. Nah, lemon merupakan salah satu contoh senyawa asam, sedangkan daun sirih merupakan salah satu contoh senyawa basa. Pertanyaannya, mengapa bahan-bahan tersebut mempunyai sifat asam dan basa? Lalu, apa sebenarnya yang disebut dengan larutan asam dan basa? Sobat kimia, asam berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka, sedangkan basa berasal dari bahasa Arab yaitu alkali yang berarti abu. Nah, ada 3 teori yang menjelaskan definisi asam dan basa menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada teori asam dan basa Arrhenius, kemudian teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Arrhenius adalah seorang ilmuwan kimia dari Swedia yang berhasil mengemukakan konsep asam dan basa yang dapat diterima sampai saat ini, di mana konsepnya dikenal dengan teori asam basa Arrhenius. Menurut teori ini, asam merupakan senyawa yang dapat menghasilkan ion H+ jika dilarutkan dalam air. Contohnya seperti asam klorida jika direaksikan dalam air akan menghasilkan ion hidronium atau ion H+ dan juga ion Cl-. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat melepaskan ion OH- jika dilarutkan dalam air. Contohnya seperti amonia dalam air akan menghasilkan ion NH4+ dan juga ion OH-. Jadi, berdasarkan teori asam basa Arrhenius ini, yang menyebabkan senyawa bersifat asam adalah dari ion H+ yang dihasilkan, sedangkan basa dilihat dari ion OH- yang dihasilkan. Kemudian, pada tahun 1923, seorang ahli Denmark bernama Johannes Nicolas Bronsted dan juga Thomas M. Lowry dari Inggris berhasil mengemukakan konsep asam dan basa yang disebut dengan teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana asam merupakan pendonor ion H+ atau memberi proton, sedangkan basa merupakan akseptor ion H+ atau menerima proton. Dalam teori ini, suatu asam setelah melepas satu proton akan membentuk spesi yang disebut basa konjugasi, sedangkan basa setelah menerima satu proton membentuk sebuah spesi yang disebut asam konjugasi, sehingga yang kita kenal sebagai pasangan asam basa konjugasi. Cara menentukannya, lihat contoh berikut ini. HF sebagai asam berpasangan dengan F- sebagai basa konjugasi setelah memberikan satu proton ion H+. Kemudian, basa yaitu H2O berpasangan dengan H3O+ atau H+ sebagai asam konjugasi setelah menerima satu proton ion H+. Ada contoh lagi dengan cara yang sama, yaitu NH3 sebagai basa berpasangan dengan NH4+ sebagai asam konjugasi, kemudian H2O sebagai asam berpasangan dengan OH- sebagai basa konjugasi. Teori berikutnya datang dari seorang ilmuwan Amerika yaitu Gilbert dan Lewis yang memperkenalkan teori asam dan basa tanpa melibatkan serah terima proton, melainkan berdasarkan adanya serah terima pasangan elektron bebas. Asam menurut teori ini merupakan partikel atau molekul yang dapat menerima pasang elektron bebas, sedangkan basa merupakan pemberi pasang elektron bebas. Contohnya, lihat reaksi berikut ini. H+ sebagai asam Lewis bereaksi dengan NH3 sebagai basa Lewis membentuk senyawa NH4+, di mana NH3 mempunyai satu pasang elektron bebas yang diberikan kepada H+. Contoh selanjutnya ada H+ bereaksi dengan H2O menghasilkan H3O+. Sobat kimia, perlu kita tahu ada suatu senyawa yang dapat berperan sebagai asam sekaligus basa. Senyawa tersebut disebut senyawa amfiprotik. Contohnya ion hidrogen fosfat.
bersifat asam ketika melepaskan ion H+ membentuk PO43- dan bersifat basa ketika menerima H+ membentuk H2PO4-. Itulah tadi teori menurut para ahli. Kemudian topik selanjutnya yaitu ciri-ciri larutan asam. Yang pertama, rasanya masam. Kemudian pH kurang dari 7. Selanjutnya, dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Lalu, bersifat korosif ketika bereaksi dengan logam. Contoh asam dalam kehidupan sehari-hari diantaranya jeruk lemon, asam format dari semut, kemudian air aki atau H2SO4, kemudian asam lambung atau asam klorida, kemudian minuman bersoda, ada asam karbonat, kemudian cuka atau asam asetat. Berikutnya ciri-ciri larutan basa. Yang pertama, rasanya pahit, kemudian pH lebih dari 7, lalu mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, kemudian terasa licin ketika tersentuh. Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada obat mah, senyawanya yaitu magnesium hidroksida, kemudian sabun, lalu deterjen. Indikator. Indikator merupakan suatu zat yang dapat memberikan warna yang berbeda pada kondisi keasaman yang berbeda. Contoh indikator asam basa, yang pertama ada kertas lakmus, kemudian larutan indikator, indikator universal, lalu ada indikator alami. Yang pertama ada kertas lakmus. Kertas lakmus ada dua macam, yaitu merah dan biru. Ketika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam basa, maka akan berubah warna menjadi biru. Sedangkan kertas lakmus biru ketika dicelupkan ke dalam asam, maka akan berubah warna menjadi merah. Berikutnya indikator pH universal adalah indikator pH yang berisi larutan dari beberapa senyawa yang akan menunjukkan perubahan warna pada rentang pH antara 1 sampai 14 untuk menunjukkan keasaman atau kebasaan larutan. Bisa dilihat di situ sudah ada tabel rentang pH sekaligus perubahan warnanya. Nanti kita akan cari tahu bagaimana cara penggunaan indikator universal ini pada bagian akhir. Kemudian indikator buatan biasanya diterapkan pada metode titrasi. Contoh pertama fenolftalin, ketika diteteskan dalam larutan asam, maka larutan tidak berwarna. Kemudian dalam larutan basa, maka warnanya menjadi merah muda pada rentang pH sekitar 8,3 sampai 10. Kemudian indikator bromtimol, saat dalam larutan asam berwarna kuning, dalam larutan basa berwarna biru pada rentang pH 6,2 sampai 7,6. Kemudian indikator metil merah, dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basa berwarna kuning pada rentang pH 4,2 sampai 6,3. Kemudian yang terakhir ada indikator alami. Indikator ini sebagai pengganti atau alternatif karena bahan-bahannya mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti bunga sepatu, kemudian ada kunyit, kubis ungu, dan juga bunga mawar. Caranya dengan mengambil ekstrak dari bahan-bahan tersebut, kemudian diteteskan dalam sampel basa atau asam, maka akan menunjukkan perubahan warna. Sobat kimia, masuk pada bagian terakhir yaitu uji coba indikator dengan menggunakan PET simulation. Ini langkah-langkahnya, yuk kita simak videonya. Kita buka browser dulu, lalu ketikkan PET simulasi. Setelah itu klik pada bagian atas. Kemudian jika menggunakan Android bisa diubah dulu dalam mode desktop biar lebih luas. Lalu pilih materi kimia. Kemudian pilih larutan asam dan basa. Kemudian klik tombol play. Kemudian pilih introduction. Lalu bisa kita lakukan simulasinya. Ada beberapa fitur, yang pertama ada larutan, ada air, kemudian asam kuat, lalu ada asam lemah, ada basa kuat, dan basa lemah. Kemudian bisa dilihat secara molekul, kepadatan, kemudian ada juga grafik. Nah, kemudian toolsnya atau alat-alatnya ada pH indikator, jadi terlihat berapa pH dari larutan tersebut. Kemudian ada indikator universal. Ketika dicelupkan dalam air, maka akan menunjukkan warna sesuai dengan rentang pH-nya. Kemudian pada asam kuat di situ berarti pH-nya ada di sekitar 2. Kemudian untuk basa kuat
Nah, di situ berarti menunjukkan pada rentang pH 12 sesuai dengan perubahan warnanya. Begitupun untuk basa lemah dan lainnya. Kalau kita lihat grafik dan reaksinya, di situ sudah sesuai dengan warna masing-masing molekul. Ada konsentrasinya juga. Itu saja materi kali ini tentang asam dan basa. Jika ada yang ditanyakan, silahkan dalam kolom komentar. Kemudian untuk link simulasinya akan saya share dalam deskripsi video agar kalian bisa mencoba sendiri secara langsung. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.